Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakan amal perbuatan kita. Oleh karena itu, seyogyanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulullah SAW untuk memanfaatkan betul tamu yang datang kepada kita, tamu yang kita nanti-nanti, tamu yang oleh Rasulullah SAW dikatakan bahwasanya awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Awal 10 pertama dari bulan Ramadan adalah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 10 kedua adalah turunnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 ketiga adalah dibebaskannya kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan itu semua, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan yang mulia ini. Amin amin Allahumma amin. Termasuk hal yang disunahkan ketika kita berada di bulan Ramadan, atau mungkin hal ini identik, sangat identik sekali dengan bulan Ramadan, adalah shalatut tarawih, atau yang disebut oleh para ulama dengan qiyamul Ramadan. Salat tarawih, hal tersebut oleh para ulama kita diambil dari sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dan melakukan qiyamul Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah dia lakukan. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengomentari hadis ini mengatakan bahwasannya yang dimaksud daripada qiyam Ramadan ini adalah salatut tarawih. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasannya salat tarawih ini adalah sesuatu atau kesunahan yang sangat-sangat sekali dianjurkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Kalau bisa mungkin kita tidak boleh untuk sunnah yang sangat muakkad, sunnah yang sangat-sangat sekali dianjurkan, sehingga sangatlah rugi ketika kita masuk di bulan Ramadan akan tetapi kita tidak memanfaatkan sholat tarawih untuk melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan yang mulia ini. Sholat tarawih, sejarah disyariatkannya sholat tarawih ini adalah ketika Rasulullah SAW masuk di bulan Ramadan, setiap malamnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat tersebut di rumahnya, karena takut para sahabat akan menganggap ketika Rasulullah SAW melakukan ibadah itu, para sahabat akan menganggap bahwasanya ibadah tersebut hukumnya adalah wajib, karena Rasulullah SAW sangat-sangat sekali menjaganya. Maka atas dasar syafaqah, atas dasar kasih sayang Rasulullah kepada kita umatnya, supaya tidak umat kita sebagai umat Rasulullah tidak mengira bahwasannya ibadah tersebut hukumnya adalah wajib, maka Rasulullah SAW melaksanakannya di rumahnya. Kemudian sepeninggal Rasulullah SAW, Sayyidina Umar memiliki ide atau memiliki pendapat untuk menjadikan qiyamul Ramadan ini dijadikan satu di masjid, supaya para sahabat pun tidak ada yang lupa akan melaksanakan qiyamul Ramadan tersebut. Maka di bawah kepemimpinan Sayyidina Umar lah disyariatkan atau ditetapkan oleh syariat kesunahan untuk melaksanakan sholatut tarawih ini. Ketika itu Sayyidina Umar memerintahkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab sebagai imam, sampai Sayyidina Umar mengatakan bahwasannya ni'matul bid'ah hadhihi, sepeninggal Rasulullah SAW paling nikmat sesuatu yang bid'ah sepeninggal Rasulullah SAW adalah sholatut tarawih, yaitu paling bagusnya bid'ah sepeninggal Rasulullah SAW adalah sholatut tarawih. Yaitu karena di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya sholatut tarawih, tapi adanya sepeninggal Rasulullah SAW. Yaitu untuk bilangan sholat tarawih ini Al-Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Majmu'nya bahwasannya di dalam madhab Imam Syafi'i sholat tarawih ini adalah 20 rakaat. 20 rakaat yaitu dengan tata cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebagaimana yang diajarkan, yang dilakukan oleh para sahabat yang mereka meniru dari kebiasaan Rasulullah SAW. Oleh karena itu para ulama, para fuqaha kita
menetapkan bahwasannya ketika seseorang ini melaksanakan sholat tarawih dengan menggabung sekaligus 4 rakaat dengan 1 salam, maka sholat tarawihnya tidak sah. Dan sholat tarawih ini adalah sunnah yang muayyanah, sunnah yang telah ditentukan. Maka ketika seseorang melakukan sholat tarawih dengan niat sholat sunnah mutlak pun di sini juga tidak sah. Maka dia harus niat sholat sunnah tarawih, yaitu dengan cara 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat. Untuk waktu pelaksanaannya adalah dimulai dari setelah melaksanakan sholat isya. Perlu diperhatikan, yaitu setelah melaksanakan sholat isya sampai masuknya waktu subuh. Jadi untuk waktu diperbolehkannya kita untuk melaksanakannya adalah dengan masuk dan keluarnya waktu sholat isya. Akan tetapi lebih dianjurkan, ditekankan untuk kita mentakdimnya, yaitu di awal waktu. Setelah kita melaksanakan sholat isya, kemudian kita langsung melaksanakan sholatut tarawih. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita melaksanakan sholat tarawih ini, yaitu sebagaimana para aslafun sholihin, mereka, adat mereka atau kebiasaan mereka di dalam melaksanakan sholatut tarawih adalah dengan membagi di setiap melaksanakan sholat tarawih menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi apabila kita tidak mampu untuk hal tersebut, maka hendaknya sebisa mungkin kita untuk tidak meninggalkan hal yang mungkin hanya kita temui di bulan Ramadan saja, yaitu sholatul tarawih. Di sini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menekankan kepada kita atau mewanti-wanti kepada kita, yaitu untuk supaya menjaga betul melaksanakan sholatul tarawih dengan adab-adab dan dengan tata krama yang berlaku. Karena banyak mungkin di antara kita yang intinya adalah yang penting melaksanakan sholat tanpa dia memperhatikan akan tumakninah, tanpa dia memperhatikan akan bacaannya, tanpa dia memperhatikan akan gerakan-gerakan sholatnya. Yang mana ketika seseorang ini bersegera atau cepat-cepat di dalam melaksanakan sholat tarawih, maka dikhawatirkan tidak ada tumakninah di dalam sholat tersebut, yang mana tumakninah ini termasuk rukun sholat. Maka ketika dia tidak melaksanakan tumakninah, maka percuma dia melaksanakan sholat, malah tidak mendapatkan pahala, tapi waliyatubillah karena su'ul adab, karena kurang adabnya dia ketika melaksanakan ibadah, dia malah mendapatkan dosa dan sholatnya tidak sah. Oleh karena itu perlu kita perhatikan hal-hal yang seperti itu. Dan juga sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, maka lebih pentingnya lagi kita adalah melaksanakan sholat ba'diyatal isya. Jangan langsung kita melaksanakan sholat tarawih, akan tetapi kita melaksanakan sholat 2 rakaat ba'diyatal isya, setelahnya kita melaksanakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan sholat tarawih dengan semaksimal mungkin, melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini, melaksanakan membaca Al-Quran atau memenuhi hari-hari kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini. Ya Allah bitaufiq hafta nufiq wa nal hakil farid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.